Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan menjelaskan terkait tutorial mencari referensi yang kredibel dan penggunaan aplikasi Mendeley yang beranggotakan dari yang pertama Gusti Ayu Ardel Salsawardani, 2 Zaimatul Arifah, 3 Silda Sari Anggraini, dan terakhir saya sendiri Lawan Mardika. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Menulis ilmiah disertai membaca referensi yang kredibel. Next. Menulis karya ilmiah membutuhkan referensi yang kredibel. Pengertian referensi adalah sumber acuan atau rujukan, dan pengertian kredibel adalah dapat dipercaya. Semakin banyak buku atau tulisan yang kredibel yang menjadi referensi penulis, maka kualitas tulisannya akan cenderung lebih baik. Mengapa? Karena sebuah tulisan dapat menggambarkan kualitas penulisnya. Apakah penulis tersebut menghargai tulisan orang lain atau tidak. Sekaligus mengetahui isi tulisan tersebut diambil atau dipengaruhi oleh karya tulis yang mana saja. Next. Tujuan menulis karya ilmiah berdasarkan pada referensi yang kredibel. Yang pertama adalah memperkuat argumentasi. Maksudnya adalah referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk menunjang suatu argumen ataupun teori yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Maksudnya adalah sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Mencantumkan referensi dapat diartikan sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Menggunakan referensi yang kredibel pada karya tulis bertujuan untuk dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai suatu hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Next. Referensi untuk membuat karya tulis ilmiah. Next. Referensi untuk membuat karya tulis ilmiah bisa didapatkan dari buku, jurnal, dan sebagainya. Sumber referensi yang pertama adalah buku. Buku adalah sumber referensi yang paling sering digunakan. Gunakan buku terbitan terbaru agar teori yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Next. Karakteristik buku referensi yang kredibel. Pertama, buku berasal dari hasil penelitian. Buku referensi digunakan dosen untuk mengajar. Ketiga, penyusunan buku sesuai alur logika. Keempat, buku menggunakan bahasa formal. Kelima, buku referensi dipublikasikan dengan ISBN. Keenam, buku membahas satu bidang ilmu. Serta yang terakhir, buku referensi tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam menulis buku referensi yang lain. Next. Sumber referensi yang kedua adalah jurnal. Jurnal ilmiah diterbitkan sebagai cara atau media diseminasi hasil penelitian dalam disiplin atau subdisiplin ilmu tertentu. Tujuan dari pembuatan jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan, serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Next. Ciri-ciri jurnal yang kredibel. Yang pertama, harus memenuhi kaidah keilmuan. Penulis jurnal haruslah orang yang memiliki kompetensi pada bidang itu. Karena ditulis oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya, maka tidak diragukan lagi ulasan dan pembahasannya. Yang kedua, memiliki ISSN. ISSN adalah International Standard Serial Number. ISSN mirip halnya dengan ISBN yang tersusun dengan nomor berseri. Fungsinya untuk memudahkan mengidentifikasi beberapa terbitan jurnal. Yang ketiga, ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Jurnal tersebut dipublikasikan atau disebarluaskan secara terbatas, hanya untuk kalangan akademis maupun masyarakat ilmiah.
Masyarakat ilmiah dalam hal ini bisa dosen, mahasiswa, peneliti, dan akademisi. Yang keempat, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Yang kelima, membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang keenam, memiliki dewan direksi atau editor. Yang ketujuh, terindeks DOAJ. DOAJ merupakan direktori online yang sering digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal. Dapat pula diartikan sebagai mesin pengindeks internasional yang kredibel. DOAJ adalah kepanjangan dari Directory of Open Access Journal. Selanjutnya ke-8, memiliki terbitan versi online. Yang ke-9, dikelola secara profesional. Dan yang ke-10, bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Yang ke-11, terindeks oleh database internasional. Yang ke-12, menggunakan bahasa internasional. Apabila jurnalnya mau dipublikasikan untuk kancah internasional, maka jurnal ditulis menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Namun apabila jurnal hanya diterbitkan secara nasional, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Cukup menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir, Dewan Redaksi minimal berasal dari 4 negara sesuai dengan bidangnya. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Bagaimana sih cara menelusuri referensi yang kredibel? Paling pertama itu yang paling mudah, biasanya ada di perpustakaan. Perpustakaan itu merupakan kumpulan buku dan jurnal. Bisa dibilang perpustakaan ini adalah sumber untuk kita mencari hard file. Lalu selanjutnya jika mencari melalui internet, kita biasanya harus mengecek domain situsnya yang digunakan, seperti domain terkait DOV, edu, .ec.org, atau mungkin menggunakan .net. Biasanya hasil penelitian dan jurnal pendidikan yang dipubliskan dengan situs-situs domain, situs-situs dengan domain-domain umum yang telah disebutkan pada sebelumnya. Lalu ada beberapa situs jurnal yang direkomendasikan. Menuju ke situs jurnal yang populer dan banyak diakses para mahasiswa, dosen, dan peneliti adalah cara yang paling mudah. Ada banyak situs populer untuk tujuan mengakses berbagai jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Beberapa perguruan tinggi pun juga sudah menjalin kerjasama dengan pengelola situs jurnal dan pihak lainnya, sehingga memberikan referensi situs terbaik untuk mahasiswa yang sedang mencari jurnal ilmiah. Yang pertama adalah DOAJ, bisa dibilang yang nomor 1, yaitu Directory of Open Access Journals yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Selanjutnya ada di Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 4 JERN, Journal of Education and Research. Kelima Google Scholar. 6 CitySeer. 7 Biomed Central, 8 PubMed Central. Itu adalah situs-situs jurnal yang paling direkomendasikan untuk mencari jurnal. Jika beberapa dengan cara di atas itu masih belum bisa menemukan referensi yang kredibel gitu, biasanya kita juga bisa meminta ke orang-orang yang lebih paham terkait jurnal ilmiah atau mencari buku-buku untuk sumber referensi gitu. Bukan hanya dibantu untuk mencari jurnal aja, biasanya orang yang yang memahami terkait hal tersebut itu akan membantu kita mengecek jurnal tersebut apakah ini bisa digunakan atau enggak, dan mungkin mereka juga memberikan jurnal yang berkualitas, dan secara kasaran kita dibantu oleh mereka yang kita minta tolong. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Selanjutnya adalah cara mengelola referensi menggunakan Mendeley. Mendeley sendiri merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola referensi dan sitasi. Next. Sebelum dapat digunakan untuk mengelola referensi, maka yang perlu dilakukan adalah mengunduh Mendeley serta membuat akun. Langkah yang pertama adalah dengan mengetik
www.mendeley.com di search bar mesin pencarian, baik Google Chrome atau yang lainnya. Next. Langkah yang kedua adalah klik tombol Create Account atau Create a Free Account di situs Mendeley untuk membuat akun. Apabila ingin mengunduh, klik tombol Download. Next. Langkah terakhir, ikuti petunjuk yang ada di layar dan lakukan pendaftaran. Next. Selanjutnya adalah mengelola referensi menggunakan Mendeley. Terdapat 4 cara, yaitu yang pertama adalah menambahkan referensi dari file PDF yang tersedia. Selanjutnya adalah menambahkan referensi secara manual atau melalui aplikasi desktop. Yang ketiga adalah menambahkan referensi secara manual atau melalui situs web. Dan yang terakhir adalah mengorganisasikan referensi. Next. Untuk yang pertama, yaitu menambahkan referensi dari file PDF yang tersedia. Langkah yang pertama adalah membuka aplikasi Mendeley Desktop yang sebelumnya telah diunduh. Selanjutnya, drag and drop file PDF di jendela utama Mendeley. Maka informasi kepustakaan tersebut akan ditambahkan Mendeley ke dalam record data pustaka Anda. Next. Yang kedua adalah menambahkan referensi secara manual atau melalui aplikasi desktop. Pertama, buka aplikasi Mendeley Desktop. Selanjutnya, pada menu file di panel kiri atas, pilih Add Entry Manually. Next. Kemudian dari kotak dialog yang muncul, pilih tipe item, apakah book, jurnal, artikel, dan yang lain sebagainya. Lalu masukkan informasi kepustakaan ke dalam file yang dibutuhkan. Jika sudah selesai, klik tombol Save. Next. Selanjutnya adalah menambahkan referensi secara manual atau melalui situs web. Langkah yang pertama adalah dengan login menggunakan akun Mendeley di situs www.mendeley.com, kemudian klik tab Library. Next. Pada menu Add New, pilih Add Entry Manually. Next. Selanjutnya, dari kotak dialog yang muncul, pilih tipe item, apakah book, jurnal, artikel, atau yang lain sebagainya. Masukkan informasi kepustakaan ke dalam file yang dibutuhkan. Apabila sudah selesai, klik tombol Add Entry. Next. Yang terakhir adalah mengorganisasikan referensi. Langkah yang pertama, dari panel sebelah kiri di jendela utama Mendeley Desktop, klik kanan All Documents, kemudian pilih New Folder. Next. Langkah yang kedua, klik tombol Create Folder, lalu berilah nama pada folder tersebut. Selanjutnya, tambahkan file ke dalam folder dengan melakukan drag and drop record data dokumen dari panel tengah ke ikon folder di panel kiri. Yang terakhir, jika ingin melihat record data dalam suatu folder, klik pada ikon folder tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara menulis sumber kutipan atau sitasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Next. Cara menulis sumber kutipan dari Mendeley pada Microsoft Word. Pada mulanya, kita membuka aplikasi Mendeley Desktop yang telah diunduh, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada aplikasi Mendeley tersebut, kita membuka pada panel yaitu menu Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Next. Lalu setelah itu, secara otomatis Mendeley akan terpasang di Microsoft Word pada bagian menu Reference. Nah, lalu setelah itu, kita membuka dokumen Word yang mana klik reference, tab reference yang akan menemukan bagian Mendeley Site-O-Matic. Selanjutnya, sebelum memasukkan sumber kutipan, di sana itu kita bisa memilih gaya pengutipannya, yaitu di bagian style yang berada di pada menu Mendeley Site-O-Matic, di mana style itu ada IEE atau American atau yang lain. Next. Selanjutnya, jika gaya penulisan itu yang kita cari tadi tidak ada, maka klik More Styles di bagian paling bawah, dan selanjutnya akan menuju Mendeley yang akan menampilkan styles yang lainnya. Selanjutnya, jika gaya penulisan tidak ada, maka dilanjutkan ketik More Style, lalu Insert Citation untuk memasukkan sumber kutipan itu. Next.
Di sini saya mencoba untuk memasukkan kutipan dari jurnal, yang kemudian mengklik insert citation, kemudian go to Mendeley, next. Nah, dari sana awal mulanya saya sudah memasukkan beberapa pilihan jurnal. Di sana bisa memilih jurnal apa yang ingin dikutip, dipilih salah satu, next. Setelah itu kita klik pada bagian cite. Secara otomatis nanti pada Word akan muncul citasi pada akhir kalimat yang ingin disisipkan. Oke, next. Selanjutnya, membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Nah, setelah kita memasukkan citasi tersebut, kita buat daftar pustaka, yang mana di bagian daftar pustaka itu kita arahkan kursornya di bagian yang mana kita ingin memunculkan daftar pustaka tersebut di Microsoft Word. Next. Setelah itu masih sama pada tab Preference di bagian menu atas itu kita klik Insert Bibliography yang mana akan otomatis citasi yang kita gunakan itu memunculkan daftar pustaka yang telah kita gunakan, yaitu referensi yang kita pilih pada saat membuka aplikasi Mendeley. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.